Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Rifda Lutfiah dari kelas 2F. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ilmu Quran atau bisa juga disebut ulumul Quran. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Di sini saya akan membahas pengertian Al-Quran secara etimologi, terminologi, dan menurut para ahli. Pertama, secara etimologi. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep dalam penggunaan kertas tersebut juga dapat ditemukan dalam salah satu surat yang ada di Al-Quran. Kita dapat menemukannya di surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantara Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Menurut bahasa sendiri, Al-Quran sendiri diartikan sebagai sebuah bacaan. Kita dapat melihat lebih jelas pengertian Al-Quran menurut bahasa yang sudah ditetapkan dengan jelas agar dapat dipahami oleh semua umat. Selanjutnya, pengertian Quran secara terminologi atau istilah Islam. Berbeda dengan menurut bahasa, pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah akan memiliki arti yang berbeda seperti halnya pengertian menurut istilah. Secara istilah sendiri, Al-Quran dapat diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai salah satu mukjizat. Hal ini juga disampaikan dengan jalan mutawir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantarkan langsung dengan bantuan dari perantara malaikat Jibril dan juga dengan membaca Al-Quran. Hal ini dinilai sebagai salah satu bentuk ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri memiliki isi dengan memuat berbagai aturan-aturan mengenai kehidupan yang dimiliki manusia di dunia. Al-Quran juga diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman dan juga takwa. Dalam Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah dalam hal ini menunjukkan rahmat yang besar dan juga memberitahukan pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Al-Quran sendiri merupakan sebuah petunjuk yang mana dapat membantu mengeluarkan manusia dari kegelapan untuk dapat menuju jalan yang lebih terang. Sekarang pengertian Al-Quran menurut para ahli. Definisi Al-Quran menurut para ahli sangat dibutuhkan oleh setiap muslim untuk menambah pengetahuan, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diyakini kebenarannya dan kebenarannya tidak dapat diragukan. Maka terkadang muslim enggan mendefinisikan secara langsung. Para muslim lebih suka merujuk pada ahlinya di dalam bidang Al-Quran. Pertama, definisi Al-Quran menurut Muhammad Ali Asyabumi. Menurutnya, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.
Yang kedua, definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudri Beg. Menurut beliau, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dengan mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Abduh, menurutnya Al-Quran adalah bacaan yang telah tertulis dalam mushaf hafalan umat Islam. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, menurutnya Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir. Para ahli memiliki definisi tersendiri, tetapi definisi mereka semua tetap membenarkan Al-Quran dalam hal apapun dan sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan murni wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari hawa nafsu perkataan dari Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran termuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran ialah sebuah petunjuk yang bisa mengeluarkan manusia dari keadaan gelap menuju jalan yang terang benderang. Al-Quran juga mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi setiap manusia untuk mencapai kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan pokok dalam Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu pembahasan tentang akidah, ibadah, dan tentang prinsip-prinsip syariat. Al-Quran memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Sumber hukum kedua adalah perkataan Nabi atau hadis. Hukum Islam merupakan hukum ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada seluruh hambanya. Al-Quran adalah dalil utama dan jalan untuk mengetahui hukum-hukum tersebut. Setiap umat Islam tentu sudah menyadari dan mengetahui bahwasanya Al-Quran ialah kitab suci yang merupakan petunjuk atau pedoman hidup dan dasar setiap langkah hidup. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, akan tetapi di dalamnya juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia, bahkan dengan lingkungan sekitarnya. Itulah yang menjadi sebab Al-Quran menjadi sumber hukum pertama dan paling utama bagi umat manusia atau umat Islam pada khususnya. Seseorang bisa dikatakan berpegang teguh pada Al-Quran jika mampu mengamalkan apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa Al-Quran ditulis dan dibaca dalam bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab dikarenakan Rasulullah SAW dan para mukhatab atau audien pertamanya menggunakan bahasa Arab. Nantinya akan timbul pertanyaan jika tidak berbahasa Arab. Mengapa Al-Quran turun dengan bahasa lain, padahal para mukhatab awalnya berbahasa Arab? Dalam surat Al-Fusilat ayat ke-44 mengatakan, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedangkan Rasul adalah bahasa Arab? Oleh karena itu, kondisi alamiah dan normallah yang menuntut Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Di samping itu, dengan merujuk kepada sebagian ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan mendapati sisi-sisi lain dari turunnya kitab mulia ini dengan bahasa Arab. Yang pertama,
Bahasa Arab merupakan faktor penting dalam rangka diterimanya Al-Quran oleh bangsa Arab saat itu. Allah berfirman, "Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia Rasul membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka, orang-orang Arab, tidak akan beriman kepadanya." Surat Asy-Syu'ara ayat 198-199. Dan wajar sekali jika agama Islam ingin tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka bangsa Arab yang hidup di kawasan tempat Rasul diutus harus menerimanya, dan dari para mukmin inilah agama itu tersebar di seluruh dunia. Yang kedua, bahasa daerah atau bahasa lokal itu lebih berpengaruh dari bahasa lain. Allah berfirman, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang benderang kepada mereka." Surat Ibrahim ayat keempat. Yang ketiga, tantangan Al-Quran yang ditujukan kepada para pengingkarnya menuntut risalah ini dituang dalam sebuah bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh para mukhatab pertamanya. Allah berfirman, "Jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar." Surat Al-Baqarah ayat 23. Atau dalam surat Yunus juga disebutkan, "Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuatnya? Katakanlah, kalau benar yang kalian katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kalian panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar." Surat Yunus ayat 38. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab yang fasih dan jelas supaya mudah dipahami dan direnungi isinya. Menurut Syekh Mana Al-Qatan dalam Mabahis fi Ulum Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka syarat utama bagi seorang penafsir Al-Quran atau mufassir harus mengetahui kaidah bahasa Arab dan memahami dasar-dasarnya, serta mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya. Ilmu yang harus dikuasai meliputi nahwu, syaraf, ilmu ma'ani, bayan, badi, juga ilmu mantik, agar mendapat pemahaman yang benar dan mendalam. Tanpa menguasai disiplin ilmu itu, bisa dipastikan pemahaman terhadap Al-Quran kurang sempurna, dan yang dikhawatirkan adalah akan salah memahami isinya, terutama salah memberi harokat akan salah arti. Misal kata arbaro jika dibaca fathah ba-nya maka artinya daratan, jika dibaca kasroh ba-nya maka artinya kebaikan, dan bila dibaca domah ba-nya maka artinya gandum. Salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran menggunakan bahasa Arab adalah agar manusia mampu berpikir akan ke dalam isinya, karena tanpa menguasai bahasa itu, niscaya manusia tidak akan mendapatkan pemahaman yang masih maksimal akan isinya. Allah berfirman dalam surat Az-Zuhruf ayat 1-3. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Sekian dari penjelasan saya.
untuk sekarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.